masing-masing, maka mereka membuat flyer atau poster untuk memberikan informasi kepada teman-temannya atau siapa saja yang dianggap berminat untuk mengikuti diskusi itu. Nah, lalu poster itu nggak tahu bagaimana itu dibaca orang yang sebenarnya tidak punya hubungan, tidak punya kepentingan, dan tidak punya kompetensi juga terhadap masalah yang akan didiskusikan itu. Tetapi orang yang membaca dan mendapatkan flyer atau poster itu membuat pernyataan berdasarkan penafsirannya tanpa melakukan cek dan recheck, tanpa melakukan konfirmasi kepada adik-adik mahasiswa ataupun panitia, dan kemudian pernyataannya itu disebar ke berbagai media yang menyatakan bahwa ada kegiatan makar di Fakultas Hukum UGM. Padahal di dalam diskusi itu maupun di dalam TOR-nya itu tidak ada sama sekali kaitannya dengan kegiatan makar, tapi ini diskusi ilmiah tentang lembaga kepresidenan, dan anak-anak mahasiswa itu merespon pertanyaan-pertanyaan yang mereka tangkap di dalam masyarakat itu, lalu ingin mempelajari lebih lanjut dengan mengundang pakar yang dianggap kompeten. Pemirsa, Guru Besar Hukum Tata Negara UII Yogyakarta mendapat teror saat akan menjadi pembicara dalam diskusi berjudul meneruskan persoalan pemberhentian presiden ditinjau dari sistem ketatanegaraan. Teror juga diterima panitia penyelenggara diskusi yakni pihak Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Akibatnya, diskusi pun dibatalkan. Iya, dan bagaimana bisa pemirsa kemudian olah pikir akademisi yang mengkaji aturan penyelenggaraan kekuasaan diteror oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Apakah berpikir pun kini juga menjadi salah satu hal yang bisa diteror oleh pihak-pihak tertentu. Nah, saat ini kami sudah bersama dengan Dekan Fakultas Hukum UGM, Profesor Sigit Rianto, ada juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Dr. Abdul Jamil, dan tenaga ahli kantor staf kepresidenan, Bang Ali Mokhtar Ngabalin. Selamat sore, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke pihak UGM dulu, Pak Dekan Fakultas Hukum, Profesor Sigit Rianto. Pak Sigit, mungkin bisa diinformasikan mengenai teror yang dialami oleh rekan-rekan yang berada di UGM. Baik, terima kasih. Jadi saya perlu menjelaskan soalnya dulu ya. Jadi intinya para mahasiswa itu di Fakultas Hukum UGM itu kita dorong untuk belajar secara kreatif ya. Jadi bukan hanya mengikuti perkuliahan di dalam kelas dari Bapak Ibu dosen, tapi juga kegiatan-kegiatan lain yang relevan, ekstrakurikuler yang bisa menyuburkan dan memperkaya khasanah pengetahuan mereka dengan kegiatan-kegiatan kreatif. Salah satunya adalah menyelenggarakan seminar, workshop, kegiatan ini sebenarnya sudah berlangsung lama, berkali-kali di Fakultas Hukum. Lalu karena sekarang situasinya ada masa pandemi seperti ini kan mereka menyelenggarakan secara daring. Nah, kegiatan itu adalah untuk oleh dan bagi mereka mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum tata negara itu. Tapi karena situasinya seperti ini dan kegiatan daring, mereka membuat flyer atau poster untuk menginformasikan bagi mereka yang mau ikut. Dan kebetulan pembicaranya adalah Profesor Nikmatul juga, Guru Besar Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum UII. Beliau juga sudah biasa membantu di Fakultas Hukum UGM sebagai dosen maupun menguji di Fakultas Hukum UGM. Jadi tidak ada masalah sebenarnya soal kegiatan itu. Nah, bagi mahasiswa juga tidak ada masalah bahwa mereka membuat kerangka acuan bahwa AKR kegiatan mandiri mereka diurus sendiri oleh mereka. Fakultas juga pada dasarnya hanya memberikan iklim bagi mereka untuk berkembang. Artinya ini sudah dalam sepengetahuan pihak kampus ya, Pak?
Kalau kegiatan seperti itu kan banyak sekali ya, bahwa mahasiswa itu biasa saja melakukan diskusi, gitu kan. Jadi dan selama itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar ketertiban umum, tidak bertentangan dengan etika, kan tidak ada masalah. Siapapun boleh menyelenggarakan kegiatan itu, termasuk para mahasiswa fakultas hukum UGM. Iya, artinya selama ini kerap kali menggelar diskusi dengan tema-tema termasuk yang mengkritisi pemerintahan juga begitu. Bukan hanya kerap, Pak. Kira-kira itu dibicarakan di kelas maupun di luar kelas, dan itu bisa menjadi topik seminar, topik workshop, atau kegiatan yang lain. Gitu. Jadi sudah berjalan bertahun-tahun sebenarnya kegiatan semacam itu nggak ada masalah. Oke. Teror yang diterima seperti apa, Pak? Siapa saja yang diteror? Jadi saat kemarin menjelang diskusi itu dilakukan, karena rencananya kan tanggal 29 Mei jam 14 atau jam 2. Nah, ketika hari Kamis itu para mahasiswa yang menjadi penyelenggara, moderator, dan ketua itu dan beberapa mahasiswa itu mendapatkan ancaman. Ancamannya seperti apa, Pak? Jadi ada ancaman yang melalui pesan handphone, kemudian HP-nya diretas, media sosial mereka, Instagram-nya diretas untuk memesan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka pesan, dan banyak sekali angkutan online, Grab, makanan, mengirim segala sesuatu dan mengepung rumah orang tua mereka. Itu salah satunya. Di samping juga ada pesan-pesan yang sifatnya intimidatif kepada para mahasiswa itu, dan tentunya kan sekarang karena handphonenya itu sudah diretas, media sosialnya itu juga sudah diretas, ya situasinya seperti itu. Di samping tentunya kedatangan beberapa orang yang secara fisik ke rumah itu merupakan intimidasi yang didapatkan oleh para mahasiswa, dan tentunya juga keluarganya juga sangat khawatir kan. Baik. Dan kabarnya memang ini ancaman juga tertuju pada narasumber diskusi yang tadinya akan menjadi narasumber, yaitu Profesor Nimatul Huda, Guru Besar Hukum Tata Negara UI Yogyakarta. Kita ingin tanyakan ke Pak Dekan Fakultas Hukum di UII, Pak Abdul Jamil. Bentuk terornya apakah serupa dengan yang dialami oleh mahasiswa UGM ini? Kabarnya ada teror pembunuhan juga. Ya. Jadi memang bentuk-bentuk teror tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Sigit, bahwa salah satu bentuk terornya ke Prof. Nima itu diancam mau dibunuh. Itu hari Jumat. Jumat itu diteror dengan WA akan dibunuh. Itu sampai 5 kali. Terus yang Kamis malam jam 11 malam itu rumahnya digedor-gedor beberapa orang gitu ya. Digedor-gedor, terus belnya dipecet-pecet gitu. Tapi Prof. Nima karena ya itu dilihat kok ada 5 orang, jadi Prof. Nima kurang lebih 5 orang, maka Prof. Nima nggak mau membukain gitu. Sempat menelpon pihak keamanan begitu, Pak? Bentuk ancaman-ancaman teror. Pada waktu itu Prof. Nima tidak menelpon keamanan, tapi menghubungi saya, saya, Prof. Nima. Artinya melihat sendiri ya 5 orang itu ya? Ya, kurang lebih 5 orang itu melihat sendiri Prof. Nima. Itu. Tadi di rumah, dan situasi sebenarnya Iya. Ketika 5 orang itu datang ke rumah, situasi mereka di menunggu lama atau seperti apa, Pak? Secara detailnya? Ya, desain detailnya dia datang ke rumah, terus ngedor-ngedor pintu gitu ya, norok-norok pintu di di rolling door, dan di pintunya dipecet-pecet belnya gitu. Nah, tapi kan itu kan sudah jam malam, jam 11 malam. Nggak mungkin orang Runda seperti itu, nggak mungkin. Lamu juga nggak mungkin. Apalagi di kampungnya Prof. Nima itu ditutup, di lockdown lah istilahnya orang kampung sini. Gitu. Dalam COVID ini kan kampung-kampung kan banyak ditutup. Sehingga nggak mungkin ada tamu jam segitu gitu ya. Makanya Prof. Nima nggak mau membukain. Terus Prof. Nima menghubungi saya, ini gimana, mau dibuka? Jangan, nggak usah dibukain. Nah, pagi juga gitu lagi. Terus sampai pada pagi itu masih seperti itu lagi. Terus akhirnya
kira-kira jam 6 itu masih gitu, mondar-mandir. Ada beberapa orang yang mondar-mandir di depan rumahnya Prof. Nikma itu. Gitu. Oke, tadi Pak Abdul Jamil juga mengatakan Itu bentuk terornya seperti itu. ya Profesor Nikma juga diancam melalui telepon, pesan singkat. Saya ingin mendetailkan nanti mengenai pesan-pesan singkat ini apakah dikirim oleh nomor-nomor yang sama atau berbeda. Ini selepas jeda kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Rasa manisnya enak di perut, nyaman lebaran. Teruskan diri, sejukkan hati, kita sambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan, minum tarik maaf lahir batin. Ngafe-ngafean di rumah aja ya. Nyaman berlebaran dengan Tarik Malaka. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir. Aktifkan SL Extra Unlimited Turbo hari ini untuk nikmati Ramadan banyak kebaikan tanpa alasan. Wah, baru Fitbar Tiramisu dengan multigrain, paduan oats, cornflakes, dan rice crispy. Dibalut dengan saus tiramisu. Penuh kelezatan. Fitbar, delicious multigrain bar. Nikmati ibadah dan bersilaturahmi di bulan berkah. Jalannya rumah obatnya, artinya lambung. Ingin tahu mengapa ketiak bisa menjadi gelap? Itu karena mencukur dapat membuat kulit ketiak iritasi dan noda gelap terbentuk jauh di dalam kulit. Solusinya, Dove Ultimate Repair Deodorant. Diperkaya vitamin B3 dan seperempat moisturizing cream, memperbaiki kulit ketiak secara mendalam dan menghapus noda gelap akibat bercukur. Warna alami kulit ketiakmu kembali. Tak ada noda gelap, percaya diri dengan Dove Ultimate Repair Deodorant. Proris Kaplet mengandung ibuprofen yang efektif meredakan sakit kepala. Sakit kepala, Proris please. Kita akan kembali berdialog bersama para narasumber kami, pemirsa. Saya ingin melanjutkan pertanyaan saya menggantung tadi kepada Dekan Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Pak Abdul Jamil. Pak Abdul Jamil, tadi Profesor Nikma disebutkan menerima ancaman melalui telepon dan juga pesan singkat. Dan beberapa kali dilakukan. Ini nomor yang sama atau berbeda-beda? Sudah dilaporkan, sudah dilacak? Sudah. Kita masih mengumpulkan alat-alat bukti semua. Memang nomornya berbeda-beda. Oke. Kita sedang mengumpulkan alat bukti dan untuk kami bersusun untuk membuat laporan gitu. Ya, bentuk pesan singkatnya apa saja, Pak? Gimana? Ya. Ya, bentuk pesan singkatnya sama. Mau dibunuh aja. Gitu. Menyebutkan Kalau alasannya? tetap mau menjalankan akan dibunuh gitu. Nggak menyebut alasannya. Oke. Saya melihat di sejumlah rilis yang dikeluarkan oleh pihak UGM juga menyebutkan di situ ada kata-kata makar yang dituduhkan kepada Profesor Nikmatul Huda. Saya ingin bertanya kepada Bang Ali Mokhtar Ngabalin selaku tenaga ahli staf kepresidenan. Bang Ali, dari pandangan Abang, dari perwakilan pemerintah,